Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi rekan-rekan yang akan mendengarkan presentasi dari kami. Kami dari kelas A, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UPN Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan mengenai perbandingan politik dan pemerintahan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Tim kami terdiri dari 5 orang, yaitu Katarina Iren, Bella Sintawati, Nesi Hari Pratiwi, Dwi Yanti, dan Dewi Rizky. Dan pembahasan kami hari ini adalah yang pertama, pengaruh politik dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, pengaruh politik dan pemerintahan Korea Selatan. Yang ketiga, perbandingan dapat diartikan sebagai persamaan atau perbedaan politik antara Indonesia dan Korea Selatan. Yang keempat adalah perbandingan, persamaan, dan perbedaan politik antara Indonesia dan Korea Selatan. Pengaruh politik Indonesia pada masyarakatnya. Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, namun mengalami perubahan sistem perpolitikan. Pada tahun 1998, revolusi Indonesia terjadi kembali. Pada saat sebelumnya, sistem politik Indonesia melalui 2 kali revolusi, yaitu Orde Lama, yaitu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Reformasi Indonesia itulah sebutan bagi revolusi politik pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa yang berisikan kekurangan dari masa Orde Baru. Salah satunya adalah yang pertama, adili Soeharto dan kroninya. Pada masa jabatan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, banyak kalangan yang mengalami keuntungan, namun kalangan tersebut merupakan hanya kerabat dari Soeharto. Maka bila ada kalangan yang untung, maka ada kalangan yang dirugikan. Ini bisa jadi sebagai rakyat kecil ya. Pada masa itu, kalangan yang dirugikan ini menuntut Soeharto dan kroninya untuk, tanda kutip, bayar harga atas yang telah diperbuatnya. Yang kedua, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang dirasa hanya menguntungkan Soeharto dan kroninya, namun melenceng pada arah Undang-Undang Dasar 1945 pada mulanya, maka perlu diamandemen atau disahkan kembali atau diatur kembali sesuai dengan arah yang diinginkan oleh Founding Fathers yang mengatur atau yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 pada awalnya. Contoh, tidak ada batasan calon presiden untuk maju pemilihan presiden kembali. Selama voting rakyat seseorang menang, maka boleh menjabat lagi. Hal ini mengingat bahwa Soeharto menjabat selama 32 tahun atau dapat diartikan sudah 5 kali menang pemilu. Yang ketiga, hapuskan dwi-fungsi ABRI. TNI dapat menjabat sebagai aktor politik. Sebagai contoh, beberapa mantan wakil presiden daripada masa Soeharto, yaitu Umar Wira Hadikusuma pada tahun 1983 sampai 1988, Sudarmono pada 1988 sampai 1993, dan Tri Sutrisno pada 1993 sampai 1998 adalah masa jabatan mereka. Dengan adanya dui fungsi ABRI, pemerintah tidak bisa efektif dan efisien dalam bekerja dikarenakan fokus mereka terpecah. Yang keempat adalah pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Sentralistik dipakai zaman Orde Baru sebagai pelaksanaan pembangunan negara. Sehingga yang dapat diartikan pelayanan atau pembangunan daerah itu diatur oleh pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Maksudnya adalah pemerintah pusat memegang kewenangan dalam pengelolaan daerah. Hal ini tidak efektif dan efisien, sehingga daerah tertinggal kurang diurus dalam pembangunannya. Yang kelima, tegakkan supremasi hukum. Singkatnya, supremasi hukum adalah tindakan adil dalam penegakan hukum di suatu daerah tanpa melihat jabatan seseorang. Yang keenam, ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi pemerintahan Soeharto dan sangat merugikan banyak kalangan. Maka harapannya dengan pemerintahan yang bersih dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan dengan baik. Penjelasan berikut adalah mengenai pengaruh politik dan pemerintahan Korea Selatan di masyarakatnya. Korea Selatan membagi pemerintahannya atas 3, sama seperti Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu, dipilih oleh rakyatnya, untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial campuran,
Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya untuk 1 periode saja sehingga tidak dapat dipilih kembali. Perdana Menteri ditunjuk atau diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Sedangkan wakil dari Perdana Menteri tersebut ditunjuk atau diangkat oleh Presiden dengan rekomendasi Perdana Menteri. Perdana Menteri mempunyai fungsi mewakili tugas-tugas Presiden bila mana berhalangan dan bertugas membantu Presiden, serta mengarahkan para Menteri Kabinet sesuai petunjuk Presiden. Berikut adalah perbandingan sistem pemerintahan Republik Korea Selatan dan dengan Republik Indonesia. Pemerintahan Republik Korea Selatan memiliki sistem berikut. Korea Selatan membagi pemerintahannya atas 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial campuran yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1987 pada pasal 66 ayat pertama, yaitu kedudukan presiden selain sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. Yang ketiga adalah Perdana Menteri ditunjuk atau diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Sedangkan Wakil Perdana Menteri ditunjuk atau diangkat oleh Presiden dengan rekomendasi Perdana Menteri. Undang-Undang Dasar Republik Korea menyatakan tugas dan kekuasaan Presiden. Presiden wajib yang pertama menegakkan konstitusi, yang kedua melestarikan keamanan dan tanah air Republik Korea, yang ketiga bekerja untuk damai reunifikasi Korea. Hal ini kita ketahui bahwa sebenarnya Korea adalah satu, yaitu semenanjung Korea, tapi sehingga dapat terjadi perang lalu terjadi 2 negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan memiliki inisiatif untuk kembali menyatukan lagi Korea. Namun tindakan ini hanya dari satu pihak saja sehingga Korea Utara saya rasa masih belum ingin untuk bersatu lagi. Maka dari itu reunifikasi ini masih diinginkan oleh pihak Korea Selatan. Biasanya bertindak sebagai ketua unifikasi Dewan Penasehat Nasional. Dan ini perbedaannya dengan pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama, badan eksekutif di Indonesia terdiri atas governing bodies and support bodies. Eksekutif adalah struktur politik yang melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Governing bodies adalah struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan negara secara langsung. Sementara itu, support bodies berada di bawah lembaga presiden dan menjalankan fungsi dukungan terhadap governing bodies. Bila dapat dijelaskan adalah sebagai berikut. Governing bodies adalah seperti eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan support bodies adalah seperti bagaimana lembaga-lembaga lain yang mendukung lembaga eksekutif tersebut. Misalkan, eksekutif adalah lembaga, sebagai contoh adalah presiden. Bagaimana seorang menteri sebagai support bodies akan mendukung kekuasaan dari presiden tersebut untuk pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Yang ketiga, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Maka presiden juga memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dibantu oleh 1 orang wakil presiden atau wapres dan dibantu oleh menteri-menteri yang masing-masing menteri mengepalai bidangnya tertentu. Menteri adalah pembantu presiden dalam bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Kementerian Koordinator bertugas membantu Presiden dalam suatu bidang tugas. Contohnya adalah Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem politik negara Indonesia. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik dan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada trias politika dengan sistem distribution of power, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga bernama Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau disebut MPR, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik dan DPD yang anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia yang tidak dicampuri oleh partai politik. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Itu DPD. Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD semula adalah lembaga tertinggi negara pada saat itu pada masa Orde Baru.
peraturan ini ada. Sehingga setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen atau sesudah reformasi, kedudukan MPR sebagai lembaga negara adalah sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Seperti presiden, mereka memiliki jabatan yang sama sehingga tidak bisa menyerang satu sama lain atau lebih tinggi kedudukannya. Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR ditambah anggota DPD. Berbicara tentang perbandingan sistem politik di Indonesia tidak lepas dari interpretasi terhadap sistem politik itu sendiri. Sistem politik di Indonesia sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini, atau hanya dalam periode-periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan kita dapat menjumpai perbedaan-perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari satu periode ke periode lain. Misalnya, sistem politik demokrasi liberal, sistem demokrasi terpimpin, sistem demokrasi Pancasila, sedangkan falsafah negara tidak pernah berubah. Atau dapat diartikan falsafah negara kita adalah Pancasila, sedangkan yang disebutkan demokrasi tadi seperti liberal, demokrasi terpimpin, itu terjadi pada saat Orde Lama atau yang dipimpin oleh Soekarno. Dan demokrasi Pancasila ada yang dipimpin saat Pak Presiden Soeharto atau pada masa Orde Baru. Berikut penjelasan mengenai sistem politik Korea Selatan. Sesaat setelah dicapainya gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan, masyarakat Korea Selatan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan yang telah hancur pasca Perang Korea. Pemerintah Korea Selatan sangat mengharapkan bantuan bangsa asing, terutama Amerika untuk memperlancar pembangunan di Korea Selatan. Chun Do-hwan muncul menggantikan Park dan segera membentuk Partai Keadilan Demokrat yang mengusung pula unsur-unsur militeristik yang tidak lagi sesuai dengan harapan rakyat Korea Selatan. Ideologi yang dipakai di Korea Selatan adalah demokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri. Yang keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan dan karena itu sejauh mungkin dibatasi. Yang kelima, suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Walau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagiaan sebagian besar individu belum tentu maksimal. Dengan demikian, kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi individu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya. Sekian dari presentasi kelompok kami berharap apapun yang telah kami jelaskan ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak kepada pendengar. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali.